Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini 12 Juli 2025 kita berjumpa lagi dalam ngobrol politik spesial. Kali ini kita akan ngobrol dalam rangka menyambut peringatan hari lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, seperti kita pahami bersama bahwa salah satu anak kandung reformasi adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi ketika partai ini berharlah ke-27 berarti usia reformasi kita juga sudah 27 tahun. Kira-kira seperti itu. Tapi kita tidak akan membahas secara khusus tentang PKB, tapi kita akan membahas salah satu isu yang lagi booming beberapa pekan terakhir, 2 pekan terakhir saya kira, setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan baru terkait pelaksanaan pemilihan umum di negeri kita. Kita akan membahas dampak keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 garing PUU garing 12 2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal. Tribuners, di redaksi Tribun Timur sekarang ini sudah hadir 3 pemateri khusus yang akan mengkaji isu ini. Saya ini merangkap moderator sekaligus pemateri. Makanya saya punya hak untuk agak berpanjang-panjang dalam pembukaan diskusi ini. Kalau moderator biasa itu sudah diinterupsi kalau sudah panjang seperti ini. Tapi karena saya juga diberi kepercayaan sebagai narasumber, jadi saya akan menjelaskan sedikit mengapa ini dibahas. Ada 2 kubu yang saat ini sedang gentayangan di negeri kita setelah putusan ini keluar. Ada yang mendukung MK dengan alasan penghematan, menghemat. Tapi ada juga yang menolak dengan alasan semakin melegitimasi pemisahan antara pusat dan daerah. Saya kira itu isu garis besarnya. Kenapa? Karena ketika pemilihan umum ini dipisah, maka jurang antara anggota DPR RI dengan DPRD itu semakin melebar. Sementara kita tahu bahwa sekarang ini saja, sebelum keputusan ini saja, sebenarnya ada hal-hal yang perlu dikritisi. Misalnya kenapa hanya anggota DPR RI yang secara hukum menjadi pejabat negara, sementara anggota DPRD 1 dan 2 tidak termasuk pejabat negara. Nah, itu nanti akan diulas oleh salah satu narasumber kita. Baik, sebelum saya terlalu jauh memberikan pengantar, saya seharusnya sesuai dengan tata tertib kemoderatoran harusnya memperkenalkan lebih awal narasumber kita pada siang hari ini. Tolong kamera di shoot nanti kepada narasumber yang saya sebut namanya. Karena ini narasumber kita sudah disiapkan secara khusus untuk membahas tema yang kita bahas ini lebih mendalam. Yang pertama, Bapak Haji Azhar Arsyad, SH.MH, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Selatan, mantan calon wakil gubernur. Beliau wakil gubernur Sulawesi Selatan mendampingi Bapak Dani Pomanto dalam pemilu 2024. Ya, beliau ini sah menjadi wakil gubernur Sulawesi Selatan dalam proses pemilu. Ya, kenapa tidak menjadi wakil gubernur sekarang?
karena belum dilantik secara resmi. Insya Allah pelantikannya akan dilakukan. Kemudian narasumber yang kedua, Bapak Dr. Andi Luhur A. Prianto, sarjana ilmu politik, magister ilmu politik, akademisi Universitas Muhammadiyah Makassar, dekan Visipol Unismu Makassar, alumni salah satu universitas ternama di Germany. Bapak Luhur Prianto nanti akan meluas secara spesifik seperti apa tinjauan akademisi politik di balik keputusan MK ini. Apakah keputusan MK ini benar-benar akan menguntungkan partai seperti PKB atau sebaliknya? Karena ada juga sekarang yang menganalisis Pak Luhut bahwa keputusan MK ini sangat menguntungkan partai yang mapan seperti PKB, tapi sekaligus tanda kutip merugikan partai penguasa, karena kekuasaan di pemilihan DPR RI nanti tidak akan berpengaruh secara linier. Tolong dikoreksi kalau bahasa Inggrisnya kurang tepat. Secara linier ke kabupaten kota. Itu nanti akan dibahas oleh Pak Luhut, berangkakan seperti itu. Kemudian narasumber yang ketiga, ini seorang konsultan politik yang saya kira termasuk salah satu yang paling pertama hadir memperkenalkan diri sebagai konsultan politik di Sulawesi Selatan di Makassar. Bapak Andi Muhammad Aris Eskom MM, CEO Inser of Indonesia. Sudah jadi Inser Indonesia. Beberapa tahun masih Inser Makassar Pak Aris. Sekarang sudah merambah ke. Baik, Tribuner, sebelum saya mempersembahkan kekeliruan dan keselewan lebih banyak lagi, segera saya akan menyerahkan ke narasumber kita. Mungkin yang pertama Pak Luhur dulu, Pak. Oh, Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Kenapa PKB yang harus membahas ini keputusan MK? Dan seingat saya, inilah partai pertama yang mengulas secara khusus keputusan MK ini. Belum ada partai lain, Bapak Bos, yang mengulas seperti ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Jadi saya langsung saja. Ini soal keputusan MK memang menimbulkan banyak masalah sebenarnya. Yang pertama dari sisi perspektif hukum ini bermasalah karena MK ini kan terlalu jauh membentuk norma sebenarnya. Padahal tujuan pembentukan MK di era reformasi itu kan untuk menguji sebenarnya peraturan-peraturan berdasarkan tata urutan. Tidak boleh dia membentuk norma, tapi kemudian ternyata terlalu jauh melampaui dari kewenangannya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara soal kepentingan substansi sebenarnya yang disebut dengan pemilu, itu kan sebagai alat untuk menemukan orang yang representasi untuk menjadi anggota DPR. Pertanyaannya kemudian, pemisahan ini sisi substansinya apa sebenarnya untuk menyehatkan demokrasi di Indonesia? Belum lagi kalau kita bicara soal secara teknis, apakah ini memungkinkan dilaksanakan? Ini melanggar undang-undang sebenarnya. Undang-undang dasar itu menyatakan disebut pemilu itu pemilu 5 tahunan. Anda bisa membayangkan kalau ada anggota DPR, menjadi anggota DPR tapi tidak dipilih. Dia mandatnya apa? Representasinya sebagai anggota DPR apa? Jadi ini juga menabrak banyak undang-undang sebenarnya, dan menurut saya ini perlu dikaji lebih jauh. Bahkan kalau bisa, kalau saya menyatakan bahwa ini sebenarnya gugur dengan sendirinya karena melanggar undang-undang dasar. Belum lagi masalah teknis, Gus. Tapi ini tidak realistis sebenarnya.
Bahkan saya mencurigai ini putusan MK ini ada indikasi, ada hidden agenda. Bahkan ini bisa mendorong negara federasi. Iya kan? Bagaimana mungkin undang-undang itu dipisahkan pemilu daerah dengan pemilu nasional? Jangan lupa kita ini negara kesatuan. Dan sama sekali tidak menyelesaikan soal brutalisme politik setiap pemilu. Harusnya kita ini konsen bagaimana memperbaiki pemilu itu supaya betul-betul sebagai proses menemukan representasi dengan mengurangi proses-proses yang melahirkan pemilu yang tidak bersih. Sekarang kan pemilu menjadi sederhana sebenarnya. Siapa yang bisa mengkonsolidasi aparat pemerintah, penyelenggara pemilu, itu yang terpilih. Kan begitu jadinya kan. Jadi menurut saya perlu serius untuk betul-betul memikirkan bagaimana caranya pemilu ini semakin sehat sebenarnya. Kita ini setiap 5 tahun berubah model, setiap 5 tahun berubah, tapi tidak menyelesaikan masalah. Saya itu selalu berpikir yang namanya hukum itu sebenarnya selalu kontekstual berdasarkan kebutuhan, tapi tidak begini modelnya. Uji coba terus. Kita ini negara besar, terlalu banyak akibat yang akan ditimbulkan dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Saya tahu ini gugatan Perludem sebenarnya untuk supaya pemilu semakin sehat. Tapi di mana substansinya pemilu sehat? Di mana? Iya kan? Jadi saya mempertanyakan sebenarnya komitmen pembentuk negara ini sebenarnya untuk turun tangan sebenarnya. Bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Karena kalau tidak, ini semakin... Anda bisa bayangkan, kalau DPR 500 orang kemudian membentuk lagi, membubarkan lagi MK atau mengurangi fungsinya, apa yang terjadi? Iya kan? Apalagi sekarang dalam proses revisi undang-undang MK. MK ini tuh semenjak Pilpres kemarin, menurut saya terlalu banyak blundernya sebenarnya. Terlalu banyak blundernya, sehingga saya mempertanyakan itu komitmen kenegarawanannya ini sebenarnya 9 hakim MK. Karena kalau tidak di para senior atau para elit politik tidak turun tangan menyelesaikan sengkarut politik di Indonesia, sampai kapan? Apalagi dalam situasi sekarang ekonomi tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kalau ekonomi tidak baik dan kemudian politik juga begitu, bakal masyarakat yang korban, bahkan rakyat yang menjadi korban. Sekarang ini menurut saya perlu kita hati-hati mengambil keputusan-keputusan yang kontroversial, yang akan menimbulkan masyarakat juga yang menjadi korban. Jadi saya kira itu untuk pengantar diskusi kita pada hari ini untuk memikirkan bagaimana caranya. Kalau soal partai politik sebenarnya, partai politik itu kan hampir semuanya, terutama partai-partai yang lolos pemilu, itu bisa menyesuaikan. Tapi maksudnya apa substansinya ini untuk menyehatkan demokrasi dengan pemilu? Jadi menurut saya ya sebaiknya ini para elit ini untuk turun tangan untuk menyelesaikan ini masalah. Itu dulu pengantarnya Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang disampaikan oleh Pak Azhar Arsad tadi menjadi sikap fraksi PKB di DPR RI, saya kira MK kita ini di ujung tanduk Pak Luhur. Ada 3 penekanan dari beliau tadi bahwa keputusan MK ini sesungguhnya melanggar undang-undang
dasar kita. Karena di undang-undang dasar itu pemilu hajatan 5 tahunan. Sementara kalau ini dilaksanakan akan ada pemilu yang 7 tahunan. Jadi biar bukan pakar hukum, dia sudah tahu melanggar. Iya makanya tadi Ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel melirik-lirik Bapak Bos. Itulah. Tadi sebentar kita kasih kesempatan DPRD Sulsel untuk bicara. Apakah mau mengingatkan kembali Ketua DPW untuk turun-turun sedikit atau seperti apa? Tapi yang lebih mengerikan ini Pak Luhur, Pak Asar tadi mengingatkan jangan memancing kemarahan legislator. Kalau mereka tersinggung dengan keputusan MK ini bisa seperti KPK kan. Nah, kalau komitmen kenegarawanan 9 hakim MK ini tidak bisa meyakinkan anggota DPR RI bahwa mereka masih negarawan, itu bahaya sekali bagi MK. Karena bagi PKB, NKRI itu harga mati. Sementara keputusan MK ini memancing menuju federasi. Jadi ini sangat bertentangan dengan ideologi Partai Kebangkitan Bangsa. Bagaimana tinjauan akademisnya? Nanti kita akan mendengarkan Pak Luhur seperti apa. Apakah MK ini benar-benar keputusan ini ngeri seperti yang dipaparkan oleh TPK. Silakan Pak Luhur. Cek. Oh iya. Mohon maaf bukan biduan jadi. Kalau teknologi Jerman. Ya, yang pertama terima kasih Kakak Ketua, selamat Harla PKB yang ke-27, usia-usia yang menuju matang sebenarnya, dan kita menyerahkan ya Republik ini, perjalanan Republik ini ke PKB untuk ke depan. Ya. Pak Moderator yang sangat memantik tadi dengan sangat menyala, ya saya kira ini perdebatan sebenarnya yang ya di kalangan penggiat hukum politik menjadi diskursus yang masih diperdebatkan banyak pihak. Yang jelas bagi saya melihat ada dua sebenarnya, mungkin juga tiga, dua dulu. Ya, yang pertama, kalaulah keputusan ini dianggap ya bagian dari evaluasi pelaksanaan pemilu, basis datanya memang berusaha memperbaiki sistem, dan kemudian dicoba diuji dan diterima di MK, ya keputusan inilah realitas ya politik hukumnya, Pak. Dia bisa menimbulkan pro kontra di masyarakat. Yang kedua, putusan 135 ini sebenarnya kalau saya melihat ya bahwa ini sangat apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, dia membutuhkan tindak lanjut dan inisiatif tingkat tinggi di pemerintah begitu. Dia akan menjadi macan kertas kalau pemerintah dan DPR tidak melanjutinya dalam bentuk revisi undang-undang pemilu. Artinya ini tidak bisa dieksekusi, tidak bisa praktis, tidak bisa dijalankan kalau tanpa diikuti oleh revisi undang-undang pemilu. Itu yang kedua. Sisi lain ya bahwa keputusan ini itu tadi banyak menimbulkan persoalan-persoalan, ya banyak menimbulkan pro dan kontra terutama di tingkat partai politik. Ya itulah yang saya kira penting untuk kita perbincangkan, dan saya mengapresiasi PKB mengangkat ini dalam ruang publik. Selama ini kan jarang sekali ada partai yang mau membicarakan ini, biasanya komunitas-komunitas akademik yang terbatas, ya bukan aktor politik formal lah yang menggelar ini. Dan bagi kami dari sisi misalnya dari kalangan perguruan tinggi ini mengapresiasi karena
apapun hasilnya ini kan bisa langsung sampai kan. PKB Sulsel punya perpanjangan tangan di DPR RI, dan itu saya kira bagian dari politik artikulasi dan akomodasi kepentingan yang berjalan. Kalau kita bicara makna putusan di perspektif kebijakan publik itu kan ada dua sebenarnya. Ada yang namanya hasil dan ada yang namanya dampak. Ya, jadi output dan impact. Ya, mungkin ya putusan ini saya mensinyalir secara hasil memang betul ya bisa mengurangi workload ya, beban kerja penyelenggara karena ada pengurangan beban dalam satu agenda menjadi dua agenda. Ya, jadi mengurangi satu tapi sebenarnya menambah di belakang. Ya, jadi kan asumsi dasarnya kenapa putusan ini keluar karena terlalu berat beban penyelenggara. Terlalu beban penyelenggara, aspek-aspek dinamika politik lokal tidak mendapat banyak perhatian karena dia terreduksi oleh ya isu politik nasional. Nah, tetapi pada saat yang sama sebenarnya kalau kita bicara dampak ya tentu saja pemisahan ini itu tidak sejalan dengan aspek itu tadi efisiensi ya, kita bicarakan penyederhanaan gitu. Ya, antara yang pemilu nasional dengan pemilu lokal. Ya, ketika ada pemisahan, ya tentu ada konsekuensi-konsekuensi anggaran ya yang timbul dari situasi ini. Ya, sehingga ini memang menjadi penting untuk di samping yang di sisi hukum ya, sisi hukum yang disampaikan Pak Ketua tadi, saya kira pertimbangan-pertimbangan praksis penyelenggaraannya juga penting untuk kita perhatikan. Ya, dari sisi pelaksanaan dan atau istilah politiknya itu electoral ballotnya atau penyelenggaraan pemilihnya, ini juga penting untuk diperhatikan dari sebagai konsekuensi keputusan-keputusan ini. Ya, intinya bagi kami, saya mungkin singkat saja dulu, saya mau mendengar yang lain. Putusan ini tidak akan bisa jalan kalau dia tidak ditindaklanjuti ya oleh tindakan di tingkat pemerintah dan DPR untuk merevisi ya undang-undang pemilu. Makanya ya tergantung bagaimana kekuatan politik ya. Kita tahu sekarang formasi kekuatan politik nasional itu cenderung menyatu gitu. Dan itu saya kira tidak mudah untuk merealisasikan putusan-putusan ini. Kalaulah partai-partai besar seperti PKB juga bagian dari koalisi pemerintahan ini ya belum menerima dan belum firm dengan keputusan 135 dari MK hari ini. Begitu dulu Pak Moderator, saya menunggu respon selanjutnya. Saya kira nanti di putaran kedua nanti Pak Luhur akan mengkaji keputusan ini berdasarkan konsep kerangka realitas sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, sosiolog politik, yang beliau buru ilmunya sampai ke Jerman. Nanti kita mendengarkan bagaimana Thomas Luckmann ini menjawab keputusan MK ini berdasarkan 3 kerangka realitas sosial yang ada itu. Subjective reality, objective reality, and intersubjective reality. Nah, itu akan menarik kalau dikaji dari segi ini. Tapi sebelumnya kita mendengarkan dulu pengamatan dari Pak Andi Muhammad Aris sebagai konsultan politik. Tentunya keputusan ini akan mengubah konsep-konsep kekonsultanan yang telah dirancang oleh Pak Aris ini terhadap klien-kliennya. Ya, mungkin selama ini karena pemilunya hanya 1 kali, semua tahap sudah disiapkan konsepnya seperti ini, tapi ketika dipisah lagi kan harus bikin konsep ulang, harus FGD ulang lagi. Jadi ada pengeluaran lagi. Jadi keputusan MK ini akan juga menambah beban dari teman-teman konsultan politik. Ya, klien itu kan nanti konsul baru situ. Ya, silakan Pak Andi Aris. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu saja kami ucapkan Happy Milad buat PKB
yang ke-27 pakai happy milad. Ada happy-nya tapi ada miladnya juga. Gabungan Timur dan Barat. Saya kira pengantar moderator, Pak Ketua, kemudian Pak Luhur, saya kira memberi gambaran kepada kami selaku konsultan. Memang jelas bahwa berbeda lagi metodologi yang mungkin bisa dikembangkan, termasuk untuk mendekatkan partai ke masyarakat, ke konstituen. Saya kira tantangan yang diberikan oleh MK ini, Pak Ketua, menurut saya memang tantangan partisipasi. Karena pemisahan ini tentu saja ya Pak Luhut ya, ini mengancam partisipasi. Baik partisipasi konstituen dan terkhusus sebenarnya Ketua mengancam partisipasi kader. Ya. Itu sebenarnya tantangan terberatnya itu partisipasi kader ini Pak Ketua yang harus diperhatikan, termasuk dengan pemilih anggota DPR kita, baik DPR RI maupun DPRD sekalian. Kenapa? Karena begitu hasil pemilu tahap pertama, pemilu nasional ini gagal, itu implikasinya langsung berefek kepada pemilu lokal. Dan sebenarnya yang mungkin tidak dipertimbangkan oleh mahkamah, boleh jadi dipertimbangkan tapi ini nihil pertiannya ke situ, ini sebenarnya kalau dari sisi kami, karena partisipasi itu bisa jeblok. Jadi misalnya kalau kita pilkada, contoh ya kasus terakhir Palopo itu diulang 2 kali, itu partisipasi jeblok di bawah, sampai di bawah, bisa sampai di bawah 50%. Dan itu ancaman demokrasi menurut saya, karena kan inti dari demokrasi ya partisipasi. Seberapa kuat sebenarnya semua stakeholder pemilu untuk bisa mendatangkan partisipasi yang masif, maksimal ke bilik suara. Dan tentu saja kerja KPU juga, karena tadi dipertimbangkan kualitasnya kemudian kuantitasnya, sekaligus terancam ketika pemilu itu dilaksanakan dengan partisipasi yang jauh ke bawah. Nah ini mungkin yang catatan yang pertama kami tangkap, karena tentu saja efek kotel itu mengecil Pak Ketua. Jadi misalnya kalau struktur pemilu serentak kemarin kan kotel presiden, dalam hal ini Pak Muhaimin terhadap PKB ada pengaruhnya, ya kan? Demikian dengan anggota DPR RI dan DPRD provinsi dan kabupaten, itu ada efeknya, ada pengaruhnya, kerjasamanya, gotong royongnya. Tapi begitu pemisahan itu tidak berpengaruh sama sekali. Nah, efek kotel yang bisa didapatkan untuk pemilu lokal, ya calon gubernurnya dari PKB misalnya. Karena domain konsultan berpikir seperti Pak kami sampaikan tadi, bagaimana menghadapi ini, ya itu titik poinnya, bahwa mau tidak mau PKB memang harus memastikan kadernya di setiap tingkatan pilkada nanti itu harus ada calonnya, dan itu kader, karena itu yang bisa kita tangkap efek kuartil. Ya, ekor jas itu apa itu dia. Nah, karena kan bentukan kemarin pilpres itu berpengaruh terhadap PKB sebenarnya. Dan menurut saya gaya Caimin tentu saja masih perhatian nasional, bahwa kalau hitungan kami sih Pak Caimin boleh jadi maju lagi pilpres nanti. Nah seperti itu. Demikian dengan Ketua DPW PKB Sulsel Pak Kambi, kita pastikan maju lagi nanti sebagai calon gubernur, bukan lagi sebagai calon wakil gubernur dalam rangka NKRI. Jadi saya pikir itu Pak Luhut ya, karena Pak Luhut ya, karena variabel pembentukan elektoral itu tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Nah sehingga meniscaya mungkin Ketua kita harus merubah struktur. Jadi kebutuhannya partai menghadapi ini Pak Ketua memang harus merubah struktur. Mungkin bukan dalam bentuk munas luar biasa, tapi memang harus extraordinary itu di tingkatan.
ketua tidak berubah. Nah, tapi memang struktur itu yang harus banyak. Karena kan kemarin kalau misalnya tapi itu menuntut kecermatan untuk banyak struktur di bawah pemenangan, karena kalau tidak ya saya kira sudah berubah. Iya pasti, karena itu makanya kan terancam juga buat partai-partai kecil. Saya pikir dengan keadaan begini itu meredup semangat untuk membuat partai baru. Apalagi misalnya kalau ada agen yang ingin mau merebut partai, itu berpikir dua kali, karena memang besar, kosnya besar, pertaruhannya besar, waktu yang dibutuhkan saya kira tidak cukup untuk bisa membuat struktur baru. Dan yang kedua memang karena dia berpisah, maka reversal tadi koktail efek itu Pak Luhur itu akhirnya tidak bisa lagi diharapkan oleh anggota DPR RI. Saya pemilu ketua, jadi memang tantangannya DPP harus betul-betul melihat jeli DPW mana yang paling mungkin untuk bisa mensubsidi suara ketua, karena kan tidak ada lagi kalau anggota DPR calegnya nanti tidak bekerja maksimal, ya tidak ada hubungannya, tidak terlalu banyak efeknya. Kemarin kan reversal efek koktail itu besar, karena boleh jadi pemilih di lokal itu, pemilih di kabupaten itu, misalnya Sulsel ini kemarin pendewannya Pak Makassar itu berimplikasi ke suara DPR RI. Begitupun ke bawah, kebalikannya. Nah ini yang kita, kemudian tentu saja perilaku pemilih tetap menjadi perhatian partai PKB, khususnya di Sulsel, untuk mempertahankan kursi yang ada di DPRD Sulawesi Selatan dan setiap kabupaten. Saya kira sebagai pengantar diskusi begitu, Pak Moderator. Tribuners, saya kira ada 5 catatan penting tadi dari Pak Andi Muhammad Aris dalam kapasitas beliau sebagai konsultan politik. Ya, diantaranya bahwa ya metodologi konsultan itu akan berubah, terutama akan merubah cara beliau menasehati elit partai bagaimana mendekatkan partai ke konstituen. Kalau mungkin sebelum keputusan MK ini, lagi-lagi kalau keputusan ini diberlakukan, cukup kita mencari elit di pusat yang kuat, itu akan berkuastel, berefek jas ekor sampai ke bawah. Tapi dengan keputusan MK ini akan harus semakin banyak tokoh-tokoh yang direkrut. Dan tadi beliau sudah menasihati PKB untuk segera menyiapkan infrastruktur lebih rapi lagi sampai ke level desa, dan saya kira itu PKB sudah ada, Paris. Kita jangan meragukan kekuatan PKB di desa. 2 periode Pak di desa beliau berjaya di desa. Jadi memang salah satu partai yang sangat kuat menghadapi keputusan MK ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi itu tadi, Pak Ketua tadi ini berpikir bukan hanya untuk kepentingan partai. Beliau ini seorang negarawan. Kalau untuk kepentingan partai, saya kira beliau akan ujuk-ujuk mendukung keputusan MK ini. Tapi karena ada ancaman besar terhadap NKRI yang beliau lihat di balik keputusan ini, di mana akan semakin menguatkan semangat federasi, sehingga beliau merasa perlu mempertanyakan ulang keputusan ini. Apakah kita langsung ke putaran kedua atau ada tambahan dari audiens? Pak Ketua DPW PKB, DPC PKB Kota Makassar. Oke. Siap. Perlu saya jelaskan bahwa kalau kami di PKB itu stratanya itu begini: Allah, Rasulullah, ketua partai. Selesai itu sudah. Jadi strata kami itu kalau di Goa. Jadi kalau ini, kalau di kita stratanya itu Allah, Rasulullah, ketua partai. Ya, begitu. Kalau dari segi hukumnya Al-Quran, ya, Sunnah dan Ijma atau Qiyas. ya.
Kalau di kami Ya, Al-Quran, Al-Quran. hadis, fatwa. Fatwa. Masya Allah. Ya. Jadi tidak ada. Pokoknya sami'na wa ata'na. DPW Sulsel mengatakan tolak atau tinjau ulang, maka kader PKB di Sulawesi Selatan akan di garda terdepan untuk melawan ini. Pak Ketua mau merevisi fatwanya atau ada? Tidak, hanya menambahkan saja bahwa memang ini akan, saya setuju seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, ya, bahwa ini akan terjadi proses tarik menarik di tingkat elit sebenarnya. Karena di satu sisi Pak Kambi harus paham bahwa keputusan MK itu final and binding, final dan mengikat. Iya. Nah, sementara sekarang memang terjadi arus untuk kodifikasi undang-undang pemilu. Ya, jadi memang ini akan terjadi tarik menarik. Dan saya kira kita tunggu saja sebenarnya, meskipun saya kira teman-teman akademisi juga dan masyarakat sipil mungkin perlu terus mengkaji, sebenarnya membuka ruang untuk mendiskusikan terus. Karena kan salah satu seperti yang disampaikan Ustaz Haris tadi, bahwa problem dasar demokrasi sejak dulu sampai hari ini itu kan soal partisipasi. Tapi jangan lupa, partisipasi itu syaratnya adalah well educated. Masyarakatnya harus terpelajar. Karena kalau dia tidak well educated, dia tidak terpelajar, dia tidak mandiri, dia tidak independen, apa yang terjadi? Bukan partisipasi, tapi mobilisasi. Dan itu yang terjadi sampai hari ini. Anda bisa bayangkan contoh sederhana, kemarin Pilgub. Saya dengan Pak Dhani bisa berkunjung di hampir 1000 titik. Sementara pihak di sebelah hanya 23 titik. Tapi apa hasilnya? Jadi inilah tugas penting partai politik dan seluruh, menurut saya, elemen masyarakat ini untuk terus untuk melakukan pendidikan politik. Karena kapan tidak, Pak? Sampai kapanpun pasti bukan partisipasi, pasti mobilisasi. Kenapa sekarang ada kecenderungan untuk menarik lagi kekuasaan itu menjadi menjadi sentral? Itu karena ternyata demokrasi, reformasi, Anda ingat bahwa salah satu mandat reformasi itu kan membuka ruang. Salah satu partai waktu itu, kalau tidak salah, anak kandung reformasi, Partai Amanat Nasional, dulu setiap pemilihan mengajak semua konstituennya untuk memilih. Di setiap proses pergantian, apakah itu DPC-nya, apakah itu DPW-nya, konstituennya akan memilih. Tapi apa yang terjadi sekarang? Hampir semua partai sekarang itu melakukan hal yang sama. Karena demokrasi ini belum jalan sebenarnya. Hanya fata morgana saja sebenarnya. Hanya menjadi harapan. Karena faktanya, kapan pemilihan dan kalah, pasti dia pergi. Jadi orang belum siap menerima kekalahan itu. Itu artinya demokrasi tidak ada sebenarnya. Itulah kenapa kecenderungan partai sekarang tidak ada lagi muswil, muscab, apapun namanya, langsung penunjukan, karena efeknya itu ternyata tidak. Iya. Nah, itu sama dengan itu tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Haris, bahwa semangatnya ini adalah mendorong partisipasi. Cuma saya bilang, boleh, tapi syaratnya apa dulu? Kapan begini, apalagi kondisi ekonomi lagi begini? Kalau ini tidak berjalan, kalau ini tidak bergerak, masih begini terus sampai pemilu, apa yang mau diharapkan? Saya khawatir bahkan menimbulkan pemilu berdarah-darah, Pak. Bukan tidak mungkin kan? Ya kalau masyarakat ini terus di kondisi hasil proses politik kemarin itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya dan kemudian dilakukan lagi, ya, bisa terjadi chaos juga kan sebenarnya.
itulah yang menurut saya mungkin apa namanya ya hakim MK ini tidak pernah menghitung sejauh itu. Harusnya itu karena dia membentuk norma itu harus penuh dengan kajian. Iya, tidak hanya sekedar ini kan terlalu menyederhanakan persoalan. Makanya sebenarnya, aduh, saya bilang kalau begini terus sih, ini kapan sehatnya kita ini? Karena kalau dinamikanya tidak terkontrol, politiknya juga begitu, ekonomi juga begitu, mau dihasilkan. Tanya ini anggota DPR. Meskipun dia anggota DPR, lihat muka-mukanya, wajahnya. Murung semua. Ya kan? Jadi, iya. Jadi situasi sekarang menurut saya harus kita lebih arif dan bijaksana. Dan saya sebenarnya berharap Pak Luhur dan seluruh kawan-kawan, masyarakat sipil, mari terus kita kaji ini sebenarnya soal pemilu ke depan yang lebih baik lah. Karena kalau, nah problemnya sekarang ini Pak, partisipasi itu, saya bilang kayak mimpi di siang bolong itu partisipasi. Kami alami semua Pak, prosesnya di bawah, enggak ada. Coba tanya Fikar, bagaimana saya dulu kemarin di Dapil. Hampir tiap minggu Pak. Tapi apa yang terjadi? Jadi gugatan saya sebenarnya itu soal itu sebenarnya. Bagaimana kita ini semua bukan hanya soal kepentingan diri kita, tapi bagaimana kita ini semua bisa mendorong pemilu betul-betul melahirkan. Iya. Karena itu akan pasti berdampak, berimplikasi terhadap sehatnya proses politik. Dan kalau politik sehat Pak, insya Allah masyarakat juga sejahtera. Karena orang-orang yang terpilih, orang-orang yang betul-betul fokus bagaimana menjaga mandat itu, bagaimana betul-betul menjadi representasi. Yang ada sekarang saja hasil proses pemilu masih dipertanyakan soal representasinya, apalagi lagi kalau dia hanya diperpanjang. Iya kan? Ya, jadi itu kalau saya Pak Kambi. Saya kira itu sekadar menambah pengayaan kita sebenarnya supaya bisa kita lebih arif lah sebenarnya, dan kemudian betul-betul kita menjadi bagian untuk ikut terlibat memperbaiki politik Indonesia, minimal politik Sulawesi Selatan lah. Saya kira itu tambahan. Jadi PKB Sulsel sudah bulat bahwa keputusan MK ini perlu dikritisi. Karena alih-alih kita berharap MK ini akan memantik partisipasi pemilu, tapi sesuai dengan pengalaman beliau sebagai mantan caleg dan mantan calon wakil gubernur, itu bagaikan mimpi. Kalau mimpinya di tengah hari bisa ada pengaruh malaikat menjelang fajar. Kalau di situ mimpi. Tapi kalau mimpinya di siang bolong, sudah siang bolong lagi, waduh, jadi sudah sangat jauh dari harapan. Jadi memang tidak ada itu, hampir tidak ada kebaikan yang kita bisa lihat di balik keputusan ini Pak Luhur. Saya khawatir 9 hakim MK kita ini terlalu terpengaruh intersubjektivitasnya terhadap penghematan yang sedang dilakukan di negara kita ini, sehingga mereka terbayang-bayang bahwa kita butuh penghematan, sehingga memutuskan ini karena katanya di balik keputusan itu akan bisa menghemat anggaran pemilu. Nah itu kalau tidak menghemat hampir tidak bisa kita. Ini juga satu Pak Kambi, kalau tadi soal penghematan, tapi jangan lupa amanat undang-undang menyatakan bahwa pemilu itu serentak Pak. Jadi kalau saya misalnya seperti yang disampaikan oleh Dr. Luhur tadi soal dokter toh, profesor nih? Bukan dokter. Saya mulutnya masih beda dengan kau karena apa minta tadi?
bukan tadi soal tidak tunggu dulu soal bagaimana pemilu ini supaya tidak soal penyelenggara, ya kan? Masa begitu solusinya? Kenapa tidak perbaiki sistemnya? Misalnya vote saja tidak perlu lagi. Ini kan maksud saya kalau problemnya di situ, bagaimana mungkin solusinya adalah bagaimana menyederhanakan proses pemilu itu, iya kan? Ini kan kita ini kadangkala seperti ada gium birokrasi. Kalau mudah kenapa harus di apa namanya itu? Mungkin salah satu penyederhananya itu jangan terlalu sering dihitung. Apa itu? Itu suara jangan terlalu sering dihitung, karena semakin dihitung semakin berkurang, semakin berkurang. Ini kan berkali-kali dihitung ini suara di TPS, di mana, di kelurahan, di Jadi kecamatan. maksud saya cara menyederhanakan itu tidak kan kenapa tidak pakai elektronik vote misalnya, e-voting. Iya kan? Itu kan langsung ada tabulasinya toh, dan itu sudah diuji coba misalnya di Bantaeng kemarin itu pemilihan desa dan itu berhasil. Kita ini kan apa namanya seringkali gagap dalam soal-soal mengadopsi teknologi, akhirnya menyulitkan diri sendiri. Itu maksud saya Pak Kam. Cek. Tidak, ya. Saya sebenarnya awalnya saya itu menganggap begini. Pilkada satu serentak saja PKB untung. Apalagi 2 kali kan, berarti 2 kali untung. Tapi syukurlah PKB tidak memikirkan dirinya begitu. Ya, artinya begini. Kalau dilihat memang konsideran ya, dasar pertimbangan substansi dinaskan yang pertimbangan putusan 135 ini memang soal teknikalitas penyelenggaraan, memang bahwa itu tadi potensi kalau digabungkan dalam satu momentum ya ada workload itu tadi, beban kerja penyelenggaranya itu yang menjadi pertimbangan. Itulah juga ada data bahwa surat suara yang salah itu di atas 10%, dan itu yang membuat jadi dasar untuk gugatan oleh kelompok masyarakat sipil. Tetapi seperti yang disampaikan Pak Ketua, ya ini kan teknis, ada solusi teknologis misalnya yang bisa kita ajukan untuk perbaikan sistem ke depan, ya. Misalnya itu tadi dengan insert ya, menginsert teknologi ke dalam, ya sekarang KPU kan juga sudah banyak aplikasi-aplikasi yang dikembangkan dalam rangka mendigitalisasi penyelenggaraan pemilu kita ini. Hanya itu saya kira yang bisa dikembangkan dari waktu ke waktu. Ya. 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 Serentak. Ya, yang saya mau bilang itu, konsekuensinya sebenarnya putusan ini itu akan ada transisi ya, ada transisi. Sebenarnya sudah dijawab juga bahwa akan ada perpanjangan masa jabatan kepada bapak-bapak anggota dewan. Tapi sebenarnya disampaikan ya enak dari sisi ya pragmatisme politik mungkin menguntungkan bagi incumbent saat ini. Tetapi pada saat yang sama kita kan anggota dewan yang seperti ini akan kehilangan legitimasi yang kuat itu. Dia akan ya kekurangan posisi bargaining position untuk bernegosiasi secara politik, terutama menghadapi eksekutif misalnya yang masih firm ya, yang masih masa jabatannya masih konsisten 5 tahun. Nah, yang lain kita sudah pengalaman di eksekutif ya, kita sudah pengalaman menghadapi pemimpin-pemimpin transisi. PJ datang dan pergi, tidak diundang, tidak diantar. Itu menimbulkan problematik dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Ada gubernur, ada PJ gubernur yang tanamkan kita pisang belum panen pergi lagi. Jadi yang seperti ini ya secara
teknikalitas juga dalam tata pemerintahan juga bisa menjadi persoalan. Nah, itulah yang saya sebut tadi bahwa putusan MK ini, putusan 135 ini mungkin secara hasil itu memang dianggap mengurangi beban, tetapi secara dampak ya kita bisa bicara apakah ini membuat kualitas demokrasi kita menjadi lebih maju atau tidak. Ya. Dengan dua momentum saya kira akan biaya politik kita akan semakin besar gitu. Ya, dan itu saya kira tidak membuat kita berkomitmen untuk menyederhanakan sistem. Kalau dengan adanya pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal ini. Itu yang saya ingin tambahkan sedikit. Ya. Pertanyaan? Bagaimana kalau seperti ini formulasinya Pak Lu sebagai pengawal politik dan juga Pak Aris? Ini kan 5 tahun mereka berakhir. Bagaimana kalau 2 tahun itu dikembalikan ke partai dan partai yang menentukan ini akan menjadi PJS di situ? Wes, silakan Pak Haikal. Ini kan hak, mereka kan wakil partai di fraksi itu. Itu revisi undang-undang pemilu nanti yang menentukan. Kalau begitu arahnya dan maksudnya tindak lanjut dari itu dan itu diputuskan ya itulah. Seperti itu. Saya kira berat Pak Haikal. Karena yang akan merevisi itu mereka itu yang sedang duduk di situ sekarang. Iya. Secara sekarang ini polanya kan pola konfigurasi dukungan itu koalisi pemerintah kan menolak. Maksudnya PKB juga menjadi kan memang itu disampaikan tadi. Ancaman bagi presiden yang akan datang ini kalau tidak menyatu partai-partainya di daerah kan tidak akan terkonsolidasi kalau dia terpisah gitu. Dan itu saya kira partai-partai akan menolak. Ya, mereka akan cenderung mengikuti arahan dari partai di tingkat nasional. Nah, dengan demikian ya tentulah menginginkan supaya ada penyatuan momentum pemilihan ini. Kalau dipisah, ya itu tadi mereka tidak akan memperoleh efek kotel dari pilihan-pilihan politik di tingkat nasional. Oke, kasih Pak Luhut. Sebelum kita lanjut ke putaran ketiga, baru putaran ketiga ini. Sebelum ke Pak Haris, saya bacakan dulu, ini ada beberapa komentar di chat Facebook Tribun Timur. Ada dari Pak Ismail Manganga, siap PKB. Ada dari Pak Awi MN, congratulations. Harlah PKB 27 dengan jiwa patriotik dan produktif. Mari wujudkan misi keagamaan, kebangsaan dan demokrasi kerakyatan. Ada juga dari Siti Jumria, selamat harlah PKB ke-27. Dari Marwa Rashid, harlah PKB 27 makin menyala. Yang penting jangan terbakar. Andi Fudail, assalamualaikum, selamat sehat dan kebangkitan. Putusan MK yang memisahkan pemilihan adalah hal yang positif buat kami. Gimana nih Bapak Bos? Buat kami yang berada di kabupaten kota. Oh, kita harus pahami beliau di kabupaten kota karena salah satunya adalah kita akan dibuat lebih fokus untuk bekerja lebih maksimal. Nah, ini saya kira perlu dikaji ini. Mungkin sejalan dengan pikirannya Pak Andi Muhammad Aris ini. Apakah benar? Masih ada tambungannya yang Andi Fudail. Bahkan saya berpikir bila MK lebih aspiratif dibanding DPR RI yang welcome. Yang welcome susah. Singulah jaji. Yang welcome menerima dan memahami kondisi masyarakat yang ingin pemilu yang berkualitas. Jadi Andi Fudail ini komentator kita di Facebook mendukung keputusan MK. Anggota DPR provinsi. Oh Pak, oh wajar sekali Pak Andi Fudail berkomentar seperti ini ya. Jadi saya kira ini komentar Pak Andi Fudail ini mewakili sekian ribu anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota. Atau mungkin sejalan dengan ketua fraksi PKB Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan Pak Zulfikar Limolang, ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih Pak Kambi. Kalau lihat jalannya diskusi harusnya cukup narasumber saja beliau Pak. Jangan jadi pemantik.
Apalagi tadi dibilang menurunkan fatwanya kata DPW, waduh repot kita ini. Kalau di DPW ada SP1, SP2, SP3, itu bisa SP3 langsung Pak Kambi, bahaya. Pertama kami menyampaikan bahwa ya harlah PKB ini arahannya Pak Ketua DPW kita rayakan dengan kegembiraan. Terus yang kedua, malam di hari H kita laksanakan ada syukuran, tirakatan, zikir. Dan memang yang poin penting ketiga, kita harap bahwa ada ide, ada gagasan, ada diskusi yang kita lahirkan. Ada 2 sesi hari ini di Tribun menyangkut dengan putusan MK, yang selanjutnya mungkin kita akan bahas bagaimana PKB Sulsel berperan penting dalam pembangunan di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau tadi ada yang menyatakan bahwa ini untuk kami sebagai anggota legislatif membawa angin segar karena diperpanjang 2 tahun, tidak melakukan kampanye, tetap duduk menjadi anggota DPR. Tapi jangan lupa bahwa ini cuman satu wacana. Ada juga wacana lain yang sempat saya baca bahwa fungsi DPR selama masa transisi ini dihilangkan saja karena rezim DPR provinsi dan kabupaten dia bukan rezim legislatif. Jadi ada juga yang berwacana seperti itu bahwa bisa dihilangkan. Jadi prinsipnya kami betul apa yang dikatakan Pak Ketua DPW bahwa esensi demokrasi melahirkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas. Kami yang terpilih ini misalnya dari Dapil 11 ada 11 orang juga yang terpilih, tidak menjamin bahwa kamilah ini yang paling berkualitas hasil pemilu 2024 kemarin. Ya tentu kalau kualitas itu kita maknai bahwa ya kualitas nanti itu akan terjawab ketika 5 tahun kami menyelesaikan priorisasi. Apalagi ditambah 2,5 tahun, wah, mantap itu Pak kami. Oke, seperti itu komentar kami Pak kami, sekian. Ya, makasih Pak Pikar. Pak Pikar ini ketua fraksi termuda di DPRD Sulawesi Selatan dari pemilihan Luraya. Ya. Beliau masih punya masa depan yang panjang untuk menjadi wakil rakyat di Sulawesi Selatan. Pak Luhut, Pak Andi Aris, ya, gimana komentarnya terkait ini? Saya kembali ke diksi ketua bahwa semangat reformasi kan memang otonomi daerah itu tadi ketua. Nah boleh jadi memang hakim juga melihat bahwa kesinambungan pemerintahan kita memang tidak efektif belakangan ini. Dalam posisi itu mau diefektifkan, saya kira boleh jadi ini mungkin pintu masuk juga untuk kemudian berpikir tentang ide sentralisasi kembali. Iya seperti itu, karena kan kalau kita lihat cara memisahkannya ketua kan kentara bahwa di benak kami sebenarnya ini kan diskusinya Perludem itu pemisahan pemilu itu nasional dengan daerah, pilkadanya dipisah, ya kan begitu ketua. Tapi ini rupanya pemilu itu yang dipisah, pemilu lokal dengan pemilu nasional. Sehingga yang saya maksud dengan kesinambungan pemerintahan itu visi misi calon gubernur dengan visi misi bupati tidak sejalan dengan visi misi presiden, sehingga sekarang kita alami ketua anggaran pusat dipotong kiri kanan yang tidak sejalan dengan visi presiden. Resimpangan Pak Prabowo sekarang dengan Pak Gibran tidak sejalan dengan misalnya dengan Kota Makassar sampah gratis, sehingga membuat janji
pemerintah kabupaten juga tereduksi. Nah itu mungkin sehingga ada pemisahan. Itu boleh jadi juga aspek desentralisasi itu bisa kemudian kembali ke sentralisasi ketua. Ya kan, mungkin dipotong lagi nanti ada pengurangan visi desentralisasi itu seperti apa. Yang kedua yang disampaikan tadi Pak Fudail itu, ya anggota DPR itu sebenarnya kalau secara lokal ya mungkin berpikir secara pribadi menguntungkan ketua ya menguntungkan anggota DPR bisa 2 tambah 2 kan PJ kan. Kalau misalnya eksekutif bisa ada PJ, kenapa tidak DPR juga ada PJ? PJ-nya tetap saja namanya pejabat. Iya, dan itu mungkin. Iya, dan itu mungkin memang. Kenapa mungkin? Karena memang undang-undang politik kita juga kan sudah diatur juga itu, bahwa itu memang banyak salah kaprah kita memaknai partai politik. Sepertinya partai politik ini hanya untuk agen saja, tanda tangan caleg harus padahal sebenarnya tidak, itu fungsi. Yang kedua menurut saya melihat bahwa kerja kita ke depan yang sampaikan tadi Pak Ketua itu untuk mendidik masyarakat bagaimana terlibat secara partisipatif bukan mobilisasi, itu memang tantangan kita bersama. Dan saya pikir hakim konstitusi juga mempertimbangkan itu dengan memisahkan tadi itu. Memang ada ceruk juga untuk bagaimana memaksimalkan mereka datang ketika melihat hasil pemilu nasional dengan pemilu lokal. Tetapi tantangannya buat kita, dan menurut saya lebih berat tantangannya DPP partai senasional misalnya pusat, dalam hal ini PKB Jakarta pusat dibanding wilayah, karena penganggaran tidak bersamaan sehingga memang secara administratif keuangan itu menjadi tantangan besar. Tidak bisa bertaruh bahwa kalau kau tidak bekerja dengan bagus, saya akan revisi nanti. Tidak ada. Itu pasti duluan, karena duluan pilpres, duluan pemilu nasional dibanding kemudian anggota DPR. Sama seperti pendapat Pak Fudail, dia selalu tanpa mengurangi rasa hormat saya Pak Fudail, itu sebenarnya berpikir bahwa seolah-olah dia lolos sebagai anggota DPR karena kerja pribadinya. Kalau sebenarnya kan itu kerja kolektif partai dari pusat ke bawah. Nah ini tidak ada pengaruhnya. Kemudian nanti ke depan ini, Ketua ya, yang berpengaruh itu bantuan dari DPW terhadap pusat. DPC nanti dengan DPW itu perang bersama-sama. Ya, jadi kalau misalnya kemarin kan jelas bahwa ketua pilu ya bekerja untuk bersama-sama DPW, DPC dan sebagainya. Jadi sekarang sudah tidak bisa lagi, kalau penganggarannya dari atas tidak bagus, mobilisasinya ketua ya pasti mesin partai mandek. Sehingga memang tantangannya lebih besar dan menurut saya yang sampaikan tadi ketua, pasti para elit-elit partai politik ini bereaksi keras. Karena beliau di sana sudah bayangkan susahnya mengaktifasi kader itu seperti apa. Jangankan kemarin kita coba pemilu serempak bersamaan dan bekerja semua dari semua tingkatan, tetapi hasilnya kan tidak susah seperti yang kita bayangkan. Nah, apalagi kalau sudah dipisah itu sudah pasti beda. Lebih parahnya lagi ketika tidak dimaksimalkan oleh DPP, dia abaikan beberapa wilayah yang misalnya dia sudah tahu hasilnya 2024 ketua, 2029 dia tidak bekerja dengan bagus karena dia sudah hitung tidak ada kader di sana yang bagus. Nah ini, jadi memang hari-hari ke depan ini Pak Kambi menurut saya tidak ada hari tanpa konsolidasi buat DPP dan DPW dan DPC. Jadi kalau kemarin ketua DPW bergantung ke DPP, misalnya pemilu lokal nanti DPC bergantung ke RT RW, kemudian desa, kita bergantung ke, jadi seolah-olah koktail efek itu ditarik dari DPW ke bawah, karena tidak ada lagi koktail efek itu dari pusat ke bawah. Presiden pun tidak ada, sudah kerahnya dengan satu badan yang harus dimaksimalkan. Iya. Nah akhirnya tantangannya dan peluangnya harus dikerja beriringan.
tidak bisa dikerja tantangannya dulu, baru kemudian peluangnya, gitu kan? Tidak bisa lagi kita menunggu pemilu itu berjalan terus, tidak mundur, gitu. Kemudian yang terakhir dari saya, jangan lupa bahwa hasil pemilu kita 2029, 24 kemarin ketua, itu akan dipakai untuk pemilu lokal. Jadi itu yang dipakai karena pemilu 2030 akan dipakai untuk 2035 dan yang dipakai untuk kemarin ini bertarung. Jadi mempertimbangkan kemarin MK, terobosan MK sebelum Pilgub itu ketua, kalau kami sarankan bahwa kita bisa kemudian tetap berkolaborasi dengan partai yang kemarin kita koalisi untuk Pilgub, Pak Luhur kan, saya PKB dengan PDI atau PKB dengan Gerindra, dan itu memang rekomendasi strategis saya kira karena tidak bisa PKB mengusung sendiri. Dan menurut saya kalau PKB tidak punya calon gubernur itu berat. Jadi dan kita sudah lewati itu dibanding partai-partai lain kan paling Nasdem saja Bu Fatma yang kemarin dorong kadernya Nasdem. Yang lain saya kira takut bertarung, takut sama hegemoni yang berkembang kan. Nah ke depan kita bisa PKB saya kira bersyukur karena ada kita punya calon gubernur nanti Pak Kambi. Saya kira begitu Pak Kambi. Terima kasih. Ya Pak Luhut, saya kira seandainya periode anggota DPR juga itu hanya 2 periode seperti gubernur, saya kira semua anggota DPR ini akan ramai-ramai menolak keputusan MK ini. Ya, jangan sampai hanya 2 tahun terhitung 2 periode Mi. Sehingga tidak bisa lagi mencalonkan diri. Ya. Tidak bisa mencalonkan diri ke berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah apa kita sudah perlu terharu dengan keputusan MK ini? Kita selalu diingatkan di Indonesia ini kalau ada keputusan selalu diingatkan jangan cepat terharu. Karena jangan sampai berubah lagi menjelang pemilu. Jangan sampai sebulan menjelang pemilu nanti tiba-tiba ada keputusan MK baru menganulir keputusan MK berapa ini. Padahal kita sudah terharu bertahun-tahun, berbulan-bulan. Syukur-syukur kalau keterharuan kita itu dibarengi dengan pembentukan infrastruktur hingga ke level RT RW tadi itu sesuai dengan arahan konsultan Pak Inser Indonesia tadi. Apakah Pak Luhut melihat probability adanya perubahan sikap ini akan terjadi kalau misalnya ada seperti orang seperti suara-suara seperti Ketua DPW PKB Sulsel ini menguat, penolakan masif, sistematik, struktur dan masif sehingga MK terpancing untuk mengubah itu. Apakah ada seperti itu? Dalam kajian politik, Pak Ketua PKB itu kan aktor politik formal, kategorinya aktor politik formal. Dia punya representasi di tingkat nasional, dan di tingkat nasional inilah keputusan itu diambil. Ya tentu ada pengaruhnya kalau beliau menyuarakan dan memberikan respon yang berbeda. Ya, ya itu yang saya kira poinnya di situ. Tapi begini. Yang saya mau tambahkan lagi adalah itu tadi formasi politik nasional sekarang ya, ini kecenderungan respon politik nasional sekarang itu memang mengarah kepada ya kondisi status quo kekuasaan ya, maksudnya cenderung bertahan dengan kondisi sekarang ya, bahwa semua partai-partai terutama yang menjadi bagian dari formasi koalisi politik berkuasa sekarang itu menginginkan mereka ingin searah dengan ya elit nasionalnya, termasuk di saat pemilu 2029 yang akan datang. Ya dalam posisi seperti itu makanya ya saya kira agak berat tantangan ini untuk meneruskan putusan MK ini dalam sebagai produk revisi undang-undang pemilu dalam posisi konstelasi politik seperti itu. Ya kecuali terjadi hal-hal yang dinamis dalam politik kita. Itu yang dampaknya. Ya saya kira itu saja. Terima kasih. Ya.
Pak Lu, saya kira kita sudah 1 jam lebih membahas soal MK ini, tapi animo pemirsa kita di YouTube ini masih sangat antusias sekali, Pak Lu. Mereka lebih menyala kayaknya dari kita yang di sini. Ini ada saya bacakan lagi dari awal Ansar. Mantap PKB. Hanya 2 katanya tapi mantap sekali kata-katanya. Kemudian ada Novian. Menurut PKB, ini pertanyaan ini Pak Ketua. Menurut PKB, apakah hasil putusan Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan nomor 135 bla 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 yang intinya memisah pemilu yang menjadi nasional dan daerah lebih demokratis, jujur dan adil? Apakah berpihak pada kepentingan rakyat banyak? Silakan dijawab dulu Pak. Sebelum ke pertanyaan berikut. Ya, itu yang sejak awal tadi saya sudah sampaikan bahwa pemisahan itu tidak menjawab substansi itu. Kalau bicara soal demokratis, partisipasi dan sebagainya, tidak ada jaminan. Makanya saya bilang harusnya itu yang didorong bagaimana pemilu ini betul-betul lebih bersih sebenarnya, lebih sehat, lebih terukur untuk menemukan calon-calon legislator kita sesuai dengan ekspektasi kita sebenarnya. Karena kalau saya berpendapat pemisahan itu tidak menjawab persoalan. Kalau dia mengatakan bahwa pemilu lebih bersih, enggak. Menurut saya tidak ada jaminan. Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau hanya seperti disampaikan tadi oleh Pak Luhur, salah satu pertimbangannya hanya soal bagaimana supaya penyelenggaranya tidak kelelahan. Menurut saya itu sangat ecek-ecek sebenarnya dan iya lebay ya. Ya, jadi kalau saya tidak menyelesaikan masalahnya kalau itu. Itu Pak Kambi. Jadi Pak Novian, pertanyaan Anda sudah dijawab langsung oleh yang punya otoritas tertinggi dalam memberikan fatwa di PKB Sulawesi Selatan, bahwa persoalan yang Anda maksud itu tidak terjawab dengan keputusan MK ini. Ini ada lagi yang di Fudail. Ini bukan persoalan ada penambahan masa 2 tahun itu membuat kami senang, jadi bukan gara-gara ditambah 2 tahun Pak Aris, Andi Fudail ini mendukung. Tapi saya lebih fokus dalam hal persoalan melakukan tugas kepartaian yang merupakan kewajiban untuk bisa mencapai target dan memenangkan pemilu. Jadi Pak Andi Fudail ini mendukung keputusan MK bukan karena jabatannya bertambah, tapi dia punya waktu lebih banyak lagi untuk mengabdi kepada masyarakat dengan itu. Jadi kami meralat kembali dugaan sebelumnya pada Andi Fudail ini. Atau Pak Andi Aris mau memberikan klarifikasi langsung? Ya, saya kira sepakat kita bahwa memang kepentingan pengabdian itu di atas kepentingan pribadi. Mau 1 tahun, mau 2 tahun, mau dan sebagainya. Saya sebenarnya tadi menekankan bahwa fungsi-fungsi anggota DPR itu sangat bergantung kepada kebijakan partai. Jadi yang namanya misalnya kebijakan mengganti tadi itu Pak Luhur ya, apakah 2 tahun itu oleh penetapan partai atau tidak, saya kira jangankan 2 tahun, sekarang pun juga kalau ketua partai mau PAW anggota DPR dia berhak, undang-undang partai politik itu seperti itu. Jadi bukan di situ konteksnya, bahwa yang diperhatikan kita ini bahwa memang partai ini adalah alat, salah satu juga menurut saya alat negara untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Dan karenanya ya tadi saya kembali bahwa mau tidak mau Pak Luhur ya, Pak Ketua, teman-teman sekalian anggota DPR, tidak ada waktu kita menunggu begitu, tidak ada waktu kita menunggu misalnya kodifikasi ini ketua, tidak ada waktu, waktu berjalan terus Pak Kambi, tidak bisa tiba-tiba kita terharu sekarang, tapi tiba-tiba nanti aturan berubah. Kalau dia tidak berubah kita mau apa? Jadi saya kira kita yakin menghadapi ini dengan yakin bahwa PKB bisa melewati tantangan dan peluang ini secara
bersamaan. Ya, demikian Pak Kambe. Ya, baik. Tribuners, Anda masih tetap bisa mengajukan pertanyaan di chat Facebook ini, dan meskipun acara kita sudah berakhir, saya kira Pak Asar dan teman-teman DPW masih bisa menjawab di situ, karena ini sudah abadi ini. La yamutu fiha. La yahya. Ya, sudah ada di sini dan bisa kita nonton ulang di Facebook Tribun Timur. Baik, tibalah kita di babak putaran terakhir dari diskusi kita ini, dan saya kira karena kita sekarang dalam momen yang indah untuk ulang tahun PKB yang ke-27, jadi saya kira nanti closing statement dari para narasumber ini diakhiri dengan harapan dan ucapan selamat terhadap Partai Kebangkitan Bangsa di ke-27 ini. Apa harapan kita sebagai dalam posisi kita berbicara di forum ini, dengan catatan bahwa saya kira sesuai dengan perubahan warna seragam yang digunakan oleh teman-teman PKB di acara ini juga sangat merubah intersubjektivitas kita terhadap melihat partai ini nanti ke depan. Karena sesungguhnya dalam menentukan partai politik itu sangat ditentukan oleh beberapa hal. Kalau kita lihat di media sosial, ada namanya subscriber atau followers, ada namanya likers, ada namanya shares yang hanya men-share, komentator, dan ada namanya compensation. Jadi ada 4 martabat atau marhala dalam interaksi di media sosial. Anda hanya sekedar mengikut, kader biasa, simpatisan. Ada yang sudah melike, sudah mencintai PKB, tapi ini juga masih di level kedua. Tapi ada level ketiga, yaitu sudah komen, sudah ikut berpendapat. Seperti teman-teman kita di YouTube ini sudah memberikan masukan, komentar, apa dan sebagainya, itu sudah ditetapkan. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, yaitu compensation, sharing. Di sharing, men-share. Dia ikut jadi jurukamnya PKB. Dia berpendapat, men-share nanti bahwa PKB begini sikapnya terhadap MK, PKB begini sikapnya terhadap persoalan. Dan yang paling tinggi itu compensation. Dia menentukan sikap. Dia memilih PKB dan sudah berniat dalam dirinya bahwa inilah partai saya. Itulah level tertinggi di kepartaian. Seperti level tertinggi di engagement di sosial media. Kalau compensation di sosial media itu membeli, bukan hanya menyukai produk. Monetisasi itu level kedua. Dia itu serendah-rendahnya iman. Jadi kalau PKB ini masih merasa banyak simpatisan dan followersnya, itu masih rendah sekali. Kita masih harus sangat terharu berkali-kali. Masih harus lebih banyak lagi memperbanyak tahajud di akhirnya supaya mereka ini naik menjadi likers, sharings, komen, dan compensation. Jadi masih ada tahapan lagi selanjutnya. Saya kira mudah-mudahan di ulang tahun yang ke-27 ini PKB semakin banyak compensation-nya, semakin banyak jangan hanya followersnya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, saya persilakan ke para narasumber kita untuk memberikan closing statement sekaligus memberikan harapan dan doa di ulang tahun PKB yang ke-27. Ke akademisi kita dulu, Pak Dr. Luhur, Pak Andi Muhammad Aris. Ya, saya kira tema baru. Oh, selamat datang anggota DPR RI PKB. Ya. Oh ya. Iya, iya. Saya lanjut, Pak Gambi. Atau kita kasihkan kesempatan dulu Pak anggota DPR RI. Jangan closing dulu ada beliau. Ya. Jadi memang halo. Ya. Jadi beginilah memang situasi
hukum konstitusi kita. Kadang diubah berdasarkan situasi dan kondisi. Tadi ini kami sudah sepakat menutup diskusi ini dan sudah pada undang-undang bahwa akan ditutup. Tapi karena ada perubahan yang sangat drastis, kedatangan anggota DPR RI dari komisi yang paling bertanggung jawab terhadap undang-undang di negara kita, Bapak Syamsul Rizal MI dan Ical. Jadi kita anulir kembali keputusan kita sebelumnya. Tidak jadi ditutup diskusi kita sebelum kita memberikan kesempatan kepada mau kita terima telepon dulu. Tidak apa-apa, saya ralat lagi keputusannya. Habib, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Habib. Ya, jadi Bapak Iya, siap. Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa diskusi kita ini sudah berlangsung sekitar 1,5 jam membahas dampak keputusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilihan DPR RI dengan pemilihan daerah DPRD kabupaten kota. Dan dalam diskusi kita tadi ini berkembang wacana bahwa meskipun sesuai dengan pandangan para pengamat dan konsultan politik, keputusan MK ini menguntungkan terhadap Partai Kebangkitan Bangsa, tapi Ketua PKB Sulawesi Selatan secara tegas menyatakan bahwa keputusan ini layak dan sangat pantas untuk ditinjau ulang. Dan beliau akan memerintahkan kepada seluruh kader, seluruh legislator Partai Kebangkitan Bangsa di level manapun termasuk di DPR dan terutama di DPR RI untuk bersuara meminta keputusan ini ditinjau kembali. Meskipun sesuai dengan aturan bahwa keputusan MK itu final and mengikat, binding. Tapi kalaupun ini tidak bisa lagi itu, maka beliau meminta pemerintah untuk segera membuat peraturan tinggi apa namanya tadi itu yang disampaikan oleh Pak akademisi kita, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muslim Indonesia. Muhammadiyah. Masya Allah. Universitas Muhammadiyah Unismu Makassar. Apakah Pak Syamsul Rizal akan menjelaskan kepada kita sikap fraksi PKB DPR RI terhadap keputusan ini? Itu sangat diharapkan. Siap. Silakan Pak. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tribun Timur, Endegeng dan semuanya. Terima kasih kepada Ketua DPW dan seluruh anggota fraksi, Wakil Ketua DPR yang kami banggakan, Pak Dekan, Unismu, Pak Doktor, dan Dr. Luhur, Profesor segera, ya amin, Bang Aris, Muhammad Aris sebagai Insert Institute, founder, sekaligus alena beliau jagoan. Insert Indonesia, Insert Indonesia yang selalu menginsert. Dan ini adalah bagian dari insert politik yang tidak terduga. Keputusan MK itu adalah insert politik yang tidak terduga oleh siapapun. Dan itu juga bahkan oleh hakim konstitusi pun juga tidak menduga keputusannya akan sampai segitu. Nah, ini pernyataannya beliau-beliau bahwa memang perkembangan aktual material persidangan itu yang menuntut seperti itu. Nah, kalau di MK itu karena dia adalah lembaga yang menyandingkan dengan konstitusi, maka fenomena praktis dan kondisional itu tidak menjadi bagian penting untuk diperhatikan. Nah, sekali lagi saya ulang, karena Mahkamah Konstitusi adalah institusi yang ditugasi untuk menyandingkan peraturan perundang-undangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, maka pertimbangan praktis sosiologis itu tidak menjadi pertimbangan paling utama. Yang paling utama itu adalah apakah benar fenomena itu akan bersinggungan dengan konstitusi atau tidak. Nah, itu yang menjadi masalah. Sementara dalam level pembuat undang-undang di DPR dan pemerintah itu, kepentingan sosiologis dan kepentingan memenuhi rasa keadilan itu menjadi faktor utama. Jadi memang beda sudut pandang. Nah, inilah yang menjadi dilema seluruh dunia di Indonesia. Apakah pertimbangan strategis, praktis, dan memenuhi unsur keadilan itu akan dijadikan sebagai norma utama, ataukah dijadikan konstitusi itu sebagai norma yang satu-satunya yang menjadi patokan. Nah,
Ini juga yang menjadi perdebatan karena ini alasan dipakai, maka kembali lagi karena ternyata di konstitusi ini juga kalau dilaksanakan ini undang-undang akan bertentangan lagi dengan konstitusi. Karena di konstitusi minta pemilu itu mesti per 5 tahun. Kalau ini dibedakan maka pasti akan melanggar konstitusi. Maka bagi sebagian orang yang berpikiran lebih praktis, tidak ada jalan selain merubah konstitusi. Karena si malakama dimakan mati mama, tidak dimakan mati bapak. Maka mesti ada format yang lain. Yang kedua solusinya itu adalah mereduksi atau mengembangkan peran institusi tertentu. Mereduksi Mahkamah Konstitusi, perannya melalui undang-undang, atau mengembangkan Mahkamah Konstitusi, mempertajam, atau mereduksi peran DPR dan pemerintah dalam bidang legislasi, atau sekaligus juga menguatkan kembali. Nah itu pilihan-pilihan yang bagi sebagian orang itu ultra petitum semuanya. Oleh karena itu memang ini menjadi perdebatan dan kita diminta oleh partai sesuai dengan perintah ketua partai itu, yang menjadi pertimbangan utama itu adalah asas kepatutan dan kemanfaatannya. Karena percuma juga norma hukum dibuat kemudian ternyata tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia dan tidak sesuai juga dengan kondisinya, apalagi tidak sesuai juga dengan harapannya rakyat Indonesia. Perdebatan sekarang itu adalah apa benar bangsa Indonesia itu minta seperti itu, atau apa benar bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu minta yang sebaliknya. Nah jalan satu-satunya itu adalah referendum. Lebih mahal lagi, lebih panjang lagi. Maka itu tadi kembali ke norma dasar, apakah mereduksi atau mengembangkan peran konstitusi itu jauh lebih efisien. Nah itu yang berkembang sekarang ini. Tetapi intinya adalah perintah dari kebijakan dari partai PKB itu yang memastikan bahwa orientasi utama kita itu adalah apa yang menjadi keinginan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu bukan hanya referendum yang akan kita jadikan sebagai satu-satunya tools untuk menerima, tetapi forum-forum seperti ini adalah bagian dari menerima masukan dari berbagai pihak itu seperti apa sih sebenarnya keinginan dan kebutuhan bangsa Indonesia, dan itu yang akan kita perjuangkan di PKB. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sini kita sama-sama hijau semua, maka yang terjadi adalah wallahu muwaffiq ya. Aqwamit tarik, bukan lagi nun wal kalami wa ma yasturun. Allah sabilak. Dan saya kira beliau sudah Nusantara bukan lagi. Ya, ini lagi-lagi ada masukan dari pemirsa kita di layar Facebook. Ada dari Rasaka Dadies, PKB luar biasa. Ya. Awi MN, closingnya Deng Ical ditunggu. Sebentar saya kasih kesempatan. Tenang Pak Awi, beliau nanti akan dapat giliran memberikan closing. Raden Cel, maju terus PKB, amin. Ini dari Rizkal, bukan merubah aturan apalagi undang-undang yang bikin polemik, tapi perangkat penyelenggara pemilunya diperbaiki. Saya kira ini sejalan dengan harapan Pak Andi Muhammad Aris tadi dan Pak Ketua DPW. Baik, Deng Ical, apakah masih mau komentar sebelum closing atau kita lanjut ke keputusan kita sebelumnya mengakhiri diskusi ini dengan closing statement dari yang dimulai dari Pak Andi Aris dan closing statementnya diakhiri dengan harapan dan doa untuk ulang tahun PKB yang ke-27. Silakan Pak Andi Muhammad. Ya, terima kasih. Saya kira saya kembali mengingat PKB bagaimana Gus Dur dan seluruh pendirinya membuat ini gitu ya, bahwa saya kira PKB ini termasuk mahakarya salah satu presiden saya kira ya. SBY misalnya ada demokratnya Pak Ketua ya, Presiden Gus Dur ada PKB-nya, kemudian Soekarno ada PNI-nya berkembang menjadi PDIP, demikian dengan Soeharto misalnya dengan Golkarnya, ya itu mahakarya dari beliau semua untuk membuat partai politik. Dan saya kira Gus Dur sudah pasti menghitung ke depan seperti apa dan dilanjutkan oleh DNA Wahid Hasim juga saya kira
Pak Caimin, saya kira dengan tema yang sekarang ini gitu ya, patriotik dan produktif, saya kira itu memang semacam diksi yang memang mempersiapkan PKB untuk bisa tetap eksis sampai dibutuhkan oleh negara. Harapan dari kami memang menginginkan PKB tetap menjadi penjaga demokrasi di saat-saat kita di Sulsel hampir menghadapi kotak kosong. Saya kira masih di benak kita bahwa PKB berhasil memberikan kepada masyarakat Sulawesi Selatan kado alternatif untuk Sulsel tidak berhadapan dengan pilkada kota kosong. Saya kira itu kado yang bagus buat masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif di iklim demokrasi yang memang pada beberapa akhir-akhir ini partisipasi itu menjadi ancaman demokrasi. Saya kira itu penutup dari saya. Harapannya semoga PKB senantiasa memberikan sesuatu yang di atas ekspektasi masyarakat. Jadi itu harus dijaga, karena kalau biasa-biasa saja saya kira semua partai bisa saja melakukan itu, tapi pilihannya kemarin itu betul-betul bisa dijaga kembali asanya, dan itu harapan kami. Terima kasih. Wallahu. Kalau karena saya Nahemi, saya akhiri dengan wabillahi wallahu muwaffiq. Aku minta diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Luhut. Iya. Apa ini? Harapan untuk PKB terutama di tingkat lokal ya, ini kan situasi politik lokal kita itu sekarang kan nyaris tanpa check and balances, saya melihat. Tanya Pak Ketua Fraksi, Pak Ketua Pimpinan DPRD, kami ini menitipkan harapan supaya PKB melalui representasi kita di DPRD, terutama di dinamika politik lokal itu, ya bisa mendinamisasi hubungan lah dengan pemerintah daerah. Sudah banyak harapan, sudah banyak ekspektasi sebelumnya yang dititipkan. Kita berharap di usia yang ke-27 PKB itu aksi-aksinya, operasi-operasi politiknya semakin menyentuh, dan yang paling tidak harapan kami bisa menjadi penyeimbang ya, itu tadi dari ya kekuasaan politik yang begitu dominan di langgam politik lokal hari ini. Saya kira itu saja, patriotik dan produktif. Selamat Harla ke-27 untuk PKB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita sebelum ke Pak Dengical dan Pak Ketua DPW, karena di tengah-tengah kita juga ada Ketua DPC PKB Kota Makassar, Pak Andi Fauziwawo, dan kita sekarang ini sedang berada di Makassar, jadi beliau kita minta untuk menyampaikan pesan khusus dan harapan untuk ulang tahun PKB yang ke-27. Tidak perlu dikritisi tadi soal MK, cukup menyampaikan harapan untuk ulang tahun PKB yang ke-27. Ya, terima kasih Pak Kiai. Jadi kami di Makassar tetap berharap bahwa PKB ini menjadi bisa lebih bermanfaat untuk konstituen kami khususnya, dan bisa lebih membuat keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan politis yang tentu saja berpihak kepada masyarakat di Kota Makassar. Itu aja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekretaris Dengical. Ini silakan. Iya, tentu sebagai kader PKB ini pasti kita ingin
sekaligus juga bercita-cita supaya PKB itu betul-betul menjadi partai harapan masyarakat Indonesia. Dan untuk menjadi partai harapan tentu kita harus memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Dan dalam konteks itulah PKB ini memerintahkan kepada kita semuanya untuk menyerap apa yang menjadi keinginan dan memperjuangkannya. Untuk masyarakat merasa bahwa oh ternyata ada di balik partai yang memang berpikir, berbuat, bekerja dan berjuang untuk masyarakat. Bukannya seperti dulu-dulu, bukannya seperti yang kemarin-kemarin dan lain-lain. Dan inilah yang menjadi positioning baru PKB untuk semua, sehingga PKB ke depannya insya Allah menjadi partai alternatif sekaligus juga partai harapan utama di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sampai ke puncak closing dan harapan terbesar di ulang tahun PKB yang ke-27 dari Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Selatan, Bapak Haji Azhar Arsyad SHMH. Ya, makasih Pak Kambi dan seluruh kawan-kawan semua. Tentu sebagai ketua menyampaikan terima kasih atas harapan-harapannya, dan saya juga berharap bahwa terutama seluruh instrumen partai mulai PAC sampai DPW, mulai DPRD Kabupaten sampai DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tetap menjaga amanah rakyat, tetap peduli meskipun saya tahu bahwa di tengah kesulitan selalu ada jalan untuk untuk menjaga representasi itu. Jangan lupa jadi anggota DPR itu satu kakinya di masyarakat dan satu kakinya di parlemen. Jadi pintar-pintarlah menjaga itu, dan jangan lupa bahwa jabatan itu sifatnya sementara, tapi tinggalkanlah legacy, tinggalkanlah sesuatu yang baik, warisan untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian berakhirlah diskusi kita dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa. Tetap patriotik, produktif, tetap jadi lebah dan lebat, dan semakin menyengat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.